Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya ingin membagikan materi perkuliahan yang juga ini bisa berguna bagi masyarakat pada umumnya. Pembicaraan dan pembahasan kali ini mengenai bentuk badan usaha, berbadan hukum dan non-badan hukum. Sebenarnya ini merupakan sedikit sambungan dari materi saya yang pernah saya sampaikan kepada mahasiswa melalui Zoom meeting. Dan adapun pembahasan lanjutan ini mengenai CV atau Commandeer Vennootschap sebagai bentuk badan usaha non-badan hukum. Yang mau dibahas adalah yang pertama, definisi dari CV. Jadi, teman-teman, CV ini adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang sebagai modal perusahaan kepada orang atau beberapa orang yang akan bertindak sebagai pengurus. Pengurus atau para pihak di dalam CV itu disebut dengan persekutuan atau para sekutu, gitu ya. Nah, sekutu dalam CV dibedakan menjadi dua. Ada sekutu komplementer dan ada sekutu komanditer. Siapa sih sekutu komplementer dan sekutu komanditer ini? Jadi, sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjalankan kegiatan usaha dari CV tersebut. Gitu ya. Dia yang bertindak ke dalam dan keluar untuk melakukan hubungan dengan pihak lain dalam rangka menjalankan kegiatan usaha CV. Sekali lagi, badan usaha didirikan adalah untuk orientasi mencari keuntungan. Jadi sudah pasti harus melakukan hubungan-hubungan lanjutan dengan pihak-pihak lain gitu ya, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, ini adalah tugas dari sekutu aktif atau sekutu komplementer. Sedangkan ada sekutu lain, yaitu sekutu komanditer di dalam CV. Siapa itu sekutu komanditer? Sekutu komanditer adalah pihak-pihak yang memberikan atau memasukkan modal di dalam usaha CV tersebut. Jadi dia adalah pemilik modal. Dia menyumbangkan modal untuk keberlangsungan usaha dari CV tersebut. Mengenai dasar hukum CV itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang secara generalnya dan juga secara khusus telah ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 tentang persekutuan perdata, firma, dan CV. Jadi aturannya itu ada di yang terbaru ada di Permenkumham tersebut. Selanjutnya adalah sebentar. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan tadi sedikit ada kesalahan di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah prosedur penggunaan nama firma CV dan persekutuan perdata. Bukan prosedur ya, syarat penggunaan nama, sorry. Itu diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Yang pertama adalah bahwa CV tersebut ya namanya itu ditulis dengan huruf Latin. Yang kedua, belum dipakai secara sah oleh
firma ataupun persekutuan perdata lainnya di dalam sistem administrasi badan usaha. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai kesusilaan. Yang keempat, tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga pemerintahan atau lembaga internasional, kecuali jika telah mendapatkan izin lebih dulu dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Yang kelima adalah tidak terdiri atas angka, rangkaian angka dan huruf yang tidak membentuk kata. Jadi misalnya, saudara mau bikin nama CV 123 ABC misalnya. Nah, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau saudara bikinnya Anugerah Bintang Rezeki, maka itu dapat diterima, gitu ya. Kemudian, nah ini ketentuan pengajuan pendaftaran persekutuan perdata CV dan firma. Merujuk pada lagi-lagi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 bahwa pengajuan pendaftaran CV itu harus dilakukan melalui sistem administrasi badan usaha atau sekarang namanya AHU online gitu ya, di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tentu saja apa yang harus diajukan? Yang diajukan adalah akta pendiriannya. Jadi dibuat dulu akta pendirian CV-nya di notaris. Nanti notaris akan membantu proses untuk pendaftarannya ke Kemenkumham melalui sistem administrasi badan usaha tersebut secara online, gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya tidak ada masalah, nah kemudian akan diproses, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan yang namanya SKT, alias Surat Keterangan Terdaftar sebagai bentuk legalitas pendirian dari CV tersebut. Nah, sekarang teman-teman paham ya, bahwa untuk mendirikan CV tidak cukup hanya dengan mempunyai akta pendirian CV yang dibuat oleh notaris saja, tetapi teman-teman harus juga memperoleh surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kemenkumham. Gitu. Semuanya nanti prosesnya bisa minta bantuan ke notaris. Ini sedikit yang membedakan dengan PT. PT itu kan badan hukum. Kalau ini kategorinya non badan hukum ya teman-teman. Nah kalau PT, ketika diajukan akta pendirian itu untuk mendapatkan pengesahan, maka yang keluar bukan SKT dari Kemenkumham, tetapi SK pengesahan. Gitu. Sedangkan kalau untuk badan usaha non badan hukum seperti ini, yang keluar bukan SK pengesahan, melainkan surat keterangan terdaftar sebagai badan usaha. Dulu waktu versi pengaturannya ini belum ada di tahun 2018, ketentuannya itu untuk badan usaha yang non badan hukum mengacu pada ketentuan Undang-Undang Hukum Dagang, itu cukup dibuat akta pendirian lalu didaftarkan atau dicatatkan ke kantor pengadilan negeri. Jadi bukan ke Kemenkumham kewenangannya dulu ya, menurut versinya KUHD. Jadi diajukannya ke pengadilan negeri. Nah, jadi ada perubahan ya sekarang ya, perbedaannya. Kemudian, tanggung jawabnya. Antara CV dan firma sebenarnya tanggung jawabnya sama, hampir sama gitu ya. Tapi kalau CV tentu saja kita melihat pada masing-masing sekutu ya. Kalau sekutu komplementer alias sekutu aktif, tanggung jawabnya terhadap kerugian yang timbul dari CV itu bersifat unlimited liability, artinya tidak terbatas. Tidak terbatas berarti ketika modal CV tidak cukup untuk mengganti kerugian yang timbul, maka sekutu aktif ini aset-aset pribadinya dapat ditarik untuk pelunasan utang. Sedangkan bagi sekutu komanditer, maka tanggung jawabnya bersifat limited, berarti terbatas. Terbatasnya sebatas apa? Sebatas pada modal yang ia masukkan sejak awal ke dalam CV tersebut. Kemudian, nah ini gambarannya ya, seperti apa yang sudah saya sampaikan barusan, teman-teman bisa lihat sendiri, tidak perlu saya jelaskan ulang. Nah, pertanyaannya nanti khusus ini untuk mahasiswa saya. Nanti pertanyaannya ada di video ini dan jawabannya
silahkan nanti saudara jawab melalui form yang nantinya saya akan bagikan melalui grup ya. Jadi nanti jawabnya di situ. Nah, pertanyaannya yang pertama, dalam CV, apakah pertanggungjawaban sekutu komanditar mutlak hanya sebatas imprint yang dimasukkan? Berikan alasannya. Analisa ya, tolong. Yang kedua, apa saja yang menyebabkan bubarnya suatu CV? Dan dua pertanyaan ini menutup materi terkait dengan badan usaha yang non badan hukum. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, kita masuk pada materi mengenai badan usaha berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum jenisnya itu ada PT atau perseroan terbatas, ada yayasan, dan ada koperasi. Nah, satu-satu yang mau dibahas, tapi saya hari ini bahasannya tentang yayasan lebih dulu ya. Oke. Nah, aturan yayasan itu sendiri, teman-teman, ada di peraturan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 yang diubah gitu ya, yang juga telah diubah, bukan diubah, yang juga ada peraturan pelaksana lainnya yaitu PP nomor 2 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Yayasan. Apa sih yang dimaksud dengan yayasan itu? Yayasan adalah, lihat poinnya, ada kalimat-kalimat yang saya cetak tebal, adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota. Jadi, dalam pendirian yayasan, yayasan itu tidak punya ada anggota atau istilah lainnya sekutu, gitu ya. Yang dikenal dalam yayasan hanyalah organ-organ yayasan saja. Siapa saja organ yayasan itu nanti kita akan bahas. Nah, poin pentingnya di sini adalah kita tahu yang pertama bahwa yayasan adalah bagian dari kategori bentuk badan usaha yang berbadan hukum. Ciri dari badan usaha yang berbadan hukum adalah memiliki kekayaan yang terpisah atau dipisahkan. Maksud dari kekayaan yang dipisahkan ini artinya kekayaan pendiri yayasan itu tidak bisa kekayaan pribadinya itu tidak bisa dicampur adukan dengan kekayaan yayasan yang dia dirikan, gitu ya, artinya terpisah. Sehingga ketika pendiri ini memasukkan sejumlah modal, maka modal tersebut adalah diperuntukkan sebagai modal yayasan untuk keberlangsungan yayasan. Walaupun dia yang memasukkan modal tersebut ke dalam yayasan sebagai pendiri, maka dia tidak bisa memiliki modal tersebut secara pribadi. Nah, itu maksud dari kekayaan yang dipisahkan. Jadi terpisahnya antara harta pribadi si pendiri dengan harta atau aset dari yayasan. Lalu kemudian ada unsur lainnya bahwa yayasan itu bersifat non-profit oriented. Jadi dia bukan tujuan didirikan untuk memperoleh atau mencari-cari keuntungan. Kegiatan yayasan itu tujuan besarnya adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kemudian, yayasan sebagai badan hukum tentu saja harus mengikuti prosedur sebagaimana badan hukum lainnya, yaitu terdaftar dan mendapatkan legalitas berupa pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkumham. Dan tentu saja yayasan dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila ada masalah, maka para organ yayasan dapat bertindak mewakili yayasan sampai pada ranah pengadilan. Nah, kemudian organ pengurus yayasan. Organ pengurus yayasan itu terdiri dari pembina, pengurus, serta pengawas. Nah, satu-satu. Kalau pembina, siapa sih yang menjadi pembina itu gitu ya?
Nah, pembina itu adalah orang yang bertindak sebagai pendiri yayasan. Oke. Lalu kalau dia tidak bertindak sebagai pendiri yayasan, bisa saja yang menjadi pembina itu adalah orang yang berdasarkan keputusan rapat yayasan dinilai memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan dari yayasan. Kemudian ada organ kedua, yaitu pengurus. Nah, organ pengurus ini terdiri dari posisi strukturalnya, ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Ini tiga pilar utama yang bertindak sebagai pengurus yayasan. Nah, tugasnya adalah tentu saja sebagai pengurus dia mengurusi kegiatan-kegiatan atau keberlangsungan yayasan, mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu ada pengawas, ya. Pengawas ini yang mengawasi jalannya kegiatan yayasan. Nah, antara pembina, pengurus, pengawas tidak boleh saling merangkap jabatan. Jadi harus diisi dengan orang-orang yang berbeda di tiap organnya. Lalu kemudian, nah ini ya, itu ada penjelasannya. Pembina adalah organ yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini. Sedangkan pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan. Nah, itu dia. Di mana mereka ini adalah orang perseorangan atau yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum. Sedangkan pengawas adalah melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Tahap pembentukan yayasan. Ada 3 tahap dalam pembentukan yayasan. Yang pertama adalah tahap pendirian. Ini hampir sama lah ya dengan prosedur badan hukum lainnya seperti PT maupun koperasi. Pada tahap pendirian yayasan, syarat yang harus dipenuhi yang pertama adalah didirikan minimal 1 orang. Jadi pendirinya boleh 1 orang ataupun lebih. Nah, mengenai pendiri ini, boleh tidaknya pendiri yayasan di Indonesia itu adalah ada orang asing ataupun badan hukum asing. Nah, kalau mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 2 tahun 2013 itu dikatakan bahwa yayasan itu dapat didirikan oleh orang asing maupun badan hukum asing yang berkedudukan atau berada di Indonesia dengan tentu saja memperhatikan prosedur terkait dengan izin tinggal sementara mereka maupun izin berusahanya. Jadi diperbolehkan. Tidak hanya orang asing, misalnya orang asing bersama-sama dengan orang Indonesia mendirikan yayasan itu juga diperbolehkan. Yang kedua, tahapan pendiriannya, selain pendirinya minimal 1 orang atau lebih, harus dibuat akta pendirian di notaris. Akta pendiriannya ini eh, memuat di dalamnya itu adalah nama dan tempat kedudukan yayasan di mana, jangka waktu pendirian yayasan itu berapa lama, bagaimana sistem penggabungan, lalu kemudian pembubaran yayasan, bagaimana sih cara memperoleh kekayaan yayasan itu. Lalu kemudian di dalam akta pendirian itu dimuat juga maksud tujuan kegiatan yayasan itu bergerak di bidang apa, apakah di bidang sosial, pendidikan, di bidang keagamaan, di bidang kemanusiaan gitu ya. Lalu ditentukan juga prosedur terkait dengan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian organ-organ yayasan. Lalu kemudian memuat juga terkait dengan prosedur penyelenggaraan rapat yayasan. Kalau PT kan biasanya ada namanya rapat umum pemegang saham gitu ya. Rapat umum pemegang sahamnya mau dilaksanakan setahun itu berapa kali, tiap 6 bulan sekali kah, apa setahun sekali misalnya gitu. Nah, yayasan juga ada pengaturan tentang rapat yayasan. Dan juga diatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing organ pengurus yayasan. Setelah dibuatkan akta pendirian, maka tahap kedua masuk pada tahap pengesahan. Sama seperti penjelasan-penjelasan saya sebelumnya, pengesahan ini berarti akta pendirian itu mulai diajukan permohonan secara online melalui sistem administrasi hukum di Kemenkumham untuk mendapatkan SK pengesahan sebagai yayasan yang berbadan hukum. Hal ini merupakan proses legalitas apabila kalau apa namanya
tidak diajukan proses pengesahan, maka tentu saja yayasan tersebut belum mendapatkan legalitas sebagai badan hukum. Hal ini menjadi penting karena terkait dengan nantinya tanggung jawab dari para pendiri ataupun pengurus yayasan ketika yayasan itu berstatus sebagai badan hukum maupun belum memperoleh status sebagai badan hukum. Sehingga tahap pendirian saja itu belum dapat menjadikan yayasan sebagai badan usaha yang berbadan hukum jika tidak diikuti dengan prosedur pengesahan sampai terbit dari SK Kemenkumham, SK pengesahan. Setelah muncul SK pengesahan dari Kemenkumham nantinya, maka tahap yang ketiga adalah tahap pengumuman. Nah, tahap pengumuman ini diumumkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui tambahan Berita Negara Republik Indonesia sejak akta tersebut disahkan. Kemudian ada alasan-alasan mengapa yayasan itu bubar. Yang pertama, jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Makanya tadi saya sebutkan di dalam dokumen akta pendirian itu memuat adakah jangka waktu berlakunya yayasan sampai berapa lama gitu ya, apakah mau 5 tahun sekali, 10 tahun sekali gitu ya. Lalu kemudian tentu saja yayasan menjadi bubar dengan alasan adalah tujuan yayasan dalam anggaran dasar itu tidak tercapai ya ataupun tidak sesuai. Lalu harta yayasan tidak cukup melunasi utang pada saat yayasan mengalami keadaan pailit atau bangkrut. Nah, sedikit tambahan, pada saat misalnya yayasan mengalami kondisi pailit, tentu saja kebangkrutan, tentu saja nanti tim likuidator saat proses likuidasi akan membereskan harta-harta yayasan gitu ya. Apabila pada saat proses pemberesan harta tersebut ternyata setelah dilakukan pemberesan utang-utang gitu ya, nah masih ada sisa nih dari aset atau harta yayasan, maka diperuntukkan untuk apa? Nah, menurut pasal 68 di Undang-Undang Yayasan yang terbaru menggantikan yang tahun 2001, teman-teman, kekayaan sisa hasil likuidasi ya diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar. Atau bisa juga diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang. Lalu yang ketiga, dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan, baik kepada yayasan lain yang serupa bentuk kegiatannya, atau kepada badan hukum lain yang serupa kegiatannya, nah, kekayaan tersebut akan diserahkan kepada negara dan penggunaannya tentu saja dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar. Nah, tambahan lagi berkaitan dengan materi yayasan, saya memiliki satu soal, jadi nanti totalnya yang khusus untuk mahasiswa saya, saudara harus mengerjakan 3 soal gitu ya. Nah, ini dia, silahkan dibaca, tolong dianalisa dengan baik, dan berikan jawabannya melalui form yang akan saya serahkan di grup. Oke, itu saja pembahasan singkat kali ini mengenai CV dan yayasan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.